Hai teman-teman, hari ini di Ishak Menjawab saya akan bahas pertanyaan pertama yang masuk ke IG saya. Pertanyaan begini, sebagai pemula kalau mau investasi properti lebih baik beli properti apa ya? Nah, itu pertanyaan yang pertama yang saya akan jawab. Kalau tanya kira-kira mau beli apa sih sebagai pemula, yang nomor satu kita harus tanya kira-kira budget kita berapa sih, ya? Karena budget untuk beli properti di tengah kota sama di luar kota itu juga berbeda. Beli apartemen sama beli landed atau beli ruko itu pun berbeda, ya. Jadi kita harus tahu kira-kira budget kita berapa yang kita mau spend, ya, dari total budget investasi kita untuk properti. Ya, itu nomor satu yang kita harus tanya, ya. Dan budget itu pun kalian harus pikirin bukan hanya buat beli properti di awal saja, bukan untuk harga properti, biaya notaris, biaya pajak, ya. Bahkan kalau biaya tahunan kita mesti bayar PBB setiap tahun pajak, ya. Kita harus hitung itu. Nah, jadi nomor satu adalah kira-kira budgetnya berapa yang kita mau spend. Yang kedua adalah kita harus ngerti tujuan investasi yang kita mau lakukan di properti. Tujuan investasi maksudnya gini. Pertama adalah kita mau dapat namanya recurring income atau pendapatan berulang setiap tahun, ya. Atau kita mau dapat hanya dari capital gain, ya. Pasti maunya semua mau dua-duanya, ya. Tapi prioritasnya yang mana? Ya, banyak yang orang yang investasi butuh pendapatan tahunan atau pendapatan bulanan karena mereka mau uang itu bertumbuh dan setiap bulan bisa menghasilkan. Nah, ada juga yang mungkin mereka tidak perlu pendapatan bulanan atau pendapatan tahunan dari sewa, ya. Jadi mereka hanya butuh kenaikan harga yang cukup tinggi. Nah, itu pertanyaan kedua yang harus kita tanya, ya, karena setiap properti itu beda-beda. Yang satu bisa menghasilkan sewa yield atau rental yield yang lebih besar dibandingkan properti sektor yang lain. Contohnya gini, yield dari rental untuk apartemen itu rata-rata antara 5-6% per tahun. Sedangkan rumah itu yieldnya itu kurang lebih 2%. Artinya apa? Kalau kita beli rumah atau beli apartemen, kita budget, kita spend 1M. Rental yang kita bisa harapkan per tahun dari apartemen itu, kita bisa dapat 50-60 juta per tahun. Sedangkan kalau beli rumah, kita hanya bisa dapatkan 2%, artinya 20 juta per tahun. Nah, automatically kan 30 juta per tahun itu cukup signifikan, ya. Jadi itu yang kita harus pikirin. Kalau ternyata nggak apa-apa dah, kita beli rumah aja, ya kan. Kenapa benefitnya harus beli rumah padahal yieldnya lebih kecil? Karena kenaikan harga dari rumah itu biasanya secara historical itu lebih besar atau lebih tinggi secara year on year itu dibandingkan kalau misalnya investasi kenaikan harga di apartemen, ya. Jadi rumah itu capital gain-nya lebih besar daripada apartemen, ya. Jadi kalian harus tahu kira-kira mau dapat butuh pendapatan tahunan atau tidak dari sewa, atau kalian hanya mau benar-benar dari capital gain aja besar, ya. Nanti saya akan ceritain masing-masing sektor itu beda-beda yieldnya, ya. Yang ketiga adalah gini loh, kita juga mau long term atau medium term. Ingat, properti tidak bisa investasi untuk short term. Kenapa? Investasi properti itu bukan kayak saham. Anytime kita mau jual, tinggal kita jual, nggak bisa, ya. Kalau properti, tunggu pembelinya, ya. Jadi rata-rata orang kalau investasi properti itu minimum antara 3 tahun sampai 5 tahun. Bahkan untuk long term itu bisa 10 tahun atau lebih, ya. Jadi kalian mau lihat yang mana? Karena kalau misalnya butuh yang cepat, ya butuh karena oke, saya beli investasi 3 tahun saya mau exit, ya. Itu pun kalian harus pikirin, ya. Itu beda, ya. Jadi kalau misalnya 3 tahun mau exit, mungkin carilah mungkin apartemen yang baru launching, ya. Jadi ketika biasanya tuh
apartemen yang baru launching itu harganya disubsidi, biasa 20% lebih murah atau 25% lebih murah. Beli pada waktu launching pertama. Jadi setelah 2 tahun setelah jadi jual, itu rata-rata pasti udah naik kurang lebih 20-30%. Ya. Jadi itu kalau mau medium term, kalau mau long term ya beli tanah aja ya. Setelah in the long run beli kafling atau beli tanah itu lebih menguntungkan kenaikan harganya dibandingkan yang lain. Ya. Dan gitu pertanyaan yang lain adalah kita harus pikirin juga setelah kita ngerti budget kita mau belinya cash atau KPA atau dengan KPR. Ya jadi istilahnya mau cash atau kredit. Dua-duanya itu punya kelebihan ya masing-masing. Karena gini, kita punya uang pun ya nggak harus kita lunasin ya. Karena ada opportunity yang kita bisa pakai kalau kita punya cash. Ya jadi itu harus kalian pikirkan. Kita mau beli cash atau dengan kredit ya. Nah, setelah kita tahu tujuan itu, baru kita bisa kita sudah ngerti tujuan investasi kita mau beli cash atau mau beli kredit, mau tujuannya long term atau short term, mau dapatnya mau dari yield atau dari capital gain ya. Baru kita bisa pilih nih ya kan. Bagi contoh gini, kalau kalian mau sewa yang lebih tinggi yieldnya, sebaiknya kalian beli apartemen over the rumah ya, karena apartemen yieldnya lebih tinggi. Atau yang sewanya kalau yieldnya lebih tinggi itu contohnya kios juga cukup tinggi ya. Kios misalnya pasar modern ya, itu cukup tinggi. Ruko juga lebih tinggi sedikit daripada rumah, daripada sewa, dan lebih mudah disewakan. Tapi kalau mau kenaikan harga yang lebih tinggi, saya suggest kalian beli tanah ya. Tapi ingat, tanah itu most likely tidak bisa dikreditin karena banyak bank yang tidak memberikan kredit untuk tanah. Jadi itu salah satu jeleknya juga. Ya kalau emang kalian mau kredit ya beli rumah aja ya, tapi in the long run ya. Nah, quick tips sebagai penutup, saya rasa nomor 1, kalau kita mau ini sebagai pemula, kalau memilih lokasi atau memilih properti yang pertama kali, yang harus perhatikan nih, tips yang pertama adalah sebisa mungkin kalian beli properti itu di satu kota. Kenapa harus satu kota? Di mana tempat Anda tinggal? Karena kalau Anda tinggalnya di Jakarta tapi kalian belinya misalnya di Surabaya, ya bisa-bisa saja, tapi nanti kamu akan sulit atau kalian akan sulit untuk mengontrol properti itu ya. Sebaiknya kalau kalian ada di Jakarta ya belinya di Jakarta aja, apalagi untuk pemula, supaya kalian bisa melihat prosesnya, progresnya. Apalagi kalau kalian beli perumahan atau apartemen ya, itu lagi dibangun, kalian bisa lihat progresnya. Kalau di luar kota belum tentu kalian bisa lihat progresnya. Yang kedua, tips yang kedua adalah pilih yang lokasi yang punya akses over the location. Maksudnya begini, kalau dulu kan kita lihat beli properti itu kan orang bilang location. Sekarang accessibility itu jauh lebih penting daripada location. Bisa aja lokasinya lebih jauh tapi aksesnya lebih mudah ya. Jadi pilih yang accessibility-nya, transportation-nya bagus ya, dan gampang dicapai. Jadi transport sehari-hari itu lebih mudah ya. Lokasi jauh dikit nggak apa-apa ya, bahkan lebih ada benefit lebih murah, tapi accessibility-nya mudah ya. Jadi pilih yang accessibility lebih mudah. Yang ketiga adalah reputasi developer ya. Tips juga nih, jadi banyak developer yang jualan tapi nggak dibangun-bangun ya. Carilah yang developer yang kalian bisa percaya, yang punya reputasi, yang tidak punya hutang bangun ya. Jadi itu penting karena bisa kalian ambil cicilan bertahap, udah 50% kalian bayar tapi properti tidak dibangun-bangun. Banyak tuh kayak seperti itu ya. Jadi pilih developer yang punya reputasi. Udah gitu cari juga lokasi yang lagi sunrise, jauhan dikit nggak apa-apa tapi lagi berkembang ya, karena biasanya sunrise property itu lebih murah ya, dan berkembang atau harganya akan naik lebih cepat ya. Dan itu tips yang keempat. Yang kelima, ini kalau kalian misalnya uang tidak cukup ya, ada satu trik loh ya. Jadi kalian bisa bikin patungan sama teman-teman ya. Jadi kalian bisa bikin CV atau bikin PT begitu. Misalnya mau 10 orang ya, pemegang sahamnya 10 orang, dan 10 orang itu beli satu properti. Jadi seperti kalian beli properti patungan kan. Kalau misalnya di sertifikat nggak bisa kan 10 nama, hanya boleh 1 nama. Jadi bikin aja PT, yang beli nanti PT atau CV. Jadi itu nggak menutup kemungkinan kalian tidak bisa investasi properti. Kumpulin ya teman-teman ya. Bahkan sekarang udah banyak model, ada yang menawarkan developer dengan fractional ownership. Jadi
satu properti bisa dijual ke 10 orang, 20 orang, 30 orang. Banyak cara sekarang ya. Be kreatif dan ingat buat pemula ini investasi properti nomor satu itu bukan short term tapi untuk long term ya. Kedua, kalian harus tahu kalian punya budget berapa, kalian punya tujuan investasinya bagaimana ya. Apakah buat pendapatan sewa atau buat capital gain. Begitu juga kalian harus tahu ya tips-tips yang saya katakan ya. Jangan sampai nanti udah bener, udah nyemplung tapi propertinya nggak naik atau propertinya nggak dibangun-bangun. Dalam session berikutnya juga saya akan bahas ya apa sih yang harus dipertimbangkan ketika membeli properti. Saya akan lebih detail discuss ya. Jadi apa faktor-faktor harus dipertimbangkan dalam membeli properti. Oke, terima kasih dan stay tune in my channel.